di channel YouTube yang khusus aku buat untuk membahas tugas-tugas. Nah, tugas yang akan aku bahas pada video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Studio Desain Produk 1, yang mana tugas ini sangat menarik untuk dibahas karena kita akan mempelajari bagaimana caranya merancang produk dari mulai proses berpikir hingga menjadi produk contoh ataupun prototyping. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Anissa, aku dari program studi S1 Desain Produk angkatan 2020 Telkom University. Dalam perancangan Studio Desain Produk 1 ini, kita lebih mengutamakan tentang semiotika visual dan semantika produk, sehingga teman-teman semua kita harus lebih mempelajari bagaimana cara menganalisis dan mengobservasi lingkungan di sekitar kita agar kita dapat menerapkan bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita pada sebuah produk, sehingga produk tersebut dapat berkomunikasi dengan para usernya nanti. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang bagaimana aku bisa mendapatkan ide untuk merancang sebuah produk. Yang aku lakukan adalah dengan membuat mind mapping. Mind mapping, seperti yang kita ketahui, merupakan peta pikiran yang akan membantu kita mengarahkan cara berpikir atau pikiran kita menuju suatu hal yang ingin kita capai. Nah, dalam hal perancangan produk di desain produk 1 ini, aku membuat 2 buah mind mapping. Mind mapping pertama yang aku buat adalah mind mapping yang secara garis besar atau hanya sebagai gambaran umum. Mind mapping ini aku buat berdasarkan dengan kriteria dan karakteristik produk yang dijadikan syarat dalam pembuatan tugas Studio Desain Produk 1. Kurang lebih mind mapping aku buat seperti ini. Melalui mind mapping tersebut, aku mendapatkan ide untuk merancang sebuah produk exhaust fan dengan adaptasi visual dari alam. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah membuat mind mapping kedua yang dibuat secara lebih terperinci dan lebih mendetail tentang exhaust fan. Kurang lebih mind mapping yang aku buat seperti ini. Kemudian setelah kita membuat peta pikiran, selanjutnya kita akan membuat mood board. Kenapa kita harus membuat mood board? Karena dengan adanya mood board ini akan membantu perancangan kita menjadi lebih mudah lagi. Kita dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang referensi bentuk ataupun produk-produk ataupun material yang ingin kita gunakan dalam perancangan Studio Desain Produk 1. Kurang lebih mood board yang aku buat seperti ini. Dalam mood board ini kita bisa memasukkan apa saja elemen-elemen yang berhubungan dengan produk yang ingin kita rancang. Nah, dalam mood board aku, yang aku masukkan ada material, kemudian ada juga user, ada juga area, kemudian juga ada beberapa bentuk visual adaptasi, dan juga ada beberapa referensi produk. Sebagai tambahan dalam perancangan Studio Desain Produk 1, aku juga membuat positioning board dan juga produk positioning. Kenapa aku membuat produk positioning dan juga positioning board ini? Karena aku ingin lebih mengarahkan nuansa dari produk exhaust fan yang ingin aku rancang nanti. Sehingga dengan adanya positioning seperti ini, aku akan lebih mudah lagi mengeksplorasi kira-kira nuansa yang ingin aku ciptakan nanti seperti apa. Apakah manly, apakah feminim, apakah klasik, apakah modern. Selanjutnya, setelah aku mengetahui kira-kira bentuk apa saja yang ingin aku masukkan ke dalam exhaust fan, aku mulai membuat produk konsep atau konsep produk. Kurang lebih aku membuat 6 konsep produk. Dari ke-6 konsep yang aku buat, terpilihlah konsep yang ketiga, yaitu konsep exhaust fan dengan adaptasi tanaman putri malu. Nanti setelah kita membuat 6 konsep dan terpilihlah satu ini, konsep yang terpilih akan lebih dikembangkan lagi bentuknya berdasarkan dari image board yang telah dibuat. Untuk menggali dan mengeksplorasi ide dari perancangan Studio Desain Produk 1 ini, aku juga mulai membuat metode Scamper, kurang lebih seperti ini. Selain metode Scamper, aku juga membuat analisis SWOT yang nantinya aku gunakan untuk lebih memanfaatkan secara maksimal
kekuatan dari produk yang aku rancang. Kemudian dengan mengetahui kelemahan dan juga ancaman yang ada pada ruang lingkup produk yang aku rancang, dapat memberikan aku kesempatan untuk mengantisipasi dan memperbaiki serta mengembangkan produk exhaust fan ini secara lebih lanjut. Setelah membuat analisis SWOT, kemudian juga telah melakukan metode Scamper, maka muncullah beberapa konsep baru dari pengembangan konsep sebelumnya, yaitu konsep produk exhaust fan dengan adaptasi visual dari Mimosa pudica atau tanaman putri malu. Kurang lebih ada 3 konsep yang aku buat, yaitu seperti ini. Dari 3 konsep yang telah dibuat, terpilihlah satu ide konsep, yaitu konsep yang ketiga, konsep exhaust fan dengan adaptasi bagian daun tanaman Mimosa pudica atau tanaman putri malu. Setelah konsep ini terpilih, maka kita akan mulai membuat final sketch atau sketsa finalnya. Kurang lebih sketsa final yang aku buat adalah seperti ini. Dan kita juga mulai membuat gambar kerja yang nanti akan mempermudah proses kita untuk membuat prototyping. Setelah melalui berbagai macam tahapan, saatnya kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yaitu membuat mockup. Dan dalam perancangan studio desain produk 1 ini, aku memutuskan untuk membuat prototype. Dalam pembuatan prototyping ini, kita lebih mengutamakan penggunaan material yang ada di sekitar kita, sehingga kita dituntut untuk bisa mengeksplorasi segala material yang ada di sekitar kita. Nah, dalam tugas perancangan studio desain produk 1 yang aku pilih adalah produk exhaust fan, dan aku membuat prototypingnya dengan material kayu, kemudian ada plywood, kemudian juga ada duplex, dan juga ada stainless steel. Tahapan pertama dalam pembuatan mockup ataupun prototyping yang aku lakukan adalah tahapan pengumpulan bahan dan juga alat. Untuk hal yang pertama aku buat adalah bagian exhaust fan-nya terlebih dahulu. Aku memanfaatkan kipas yang sudah tidak terpakai yang ada di rumah, kipas biasa yang kemudian nanti aku akan ubah menjadi kipas exhaust. Setelah semua bahan dan alat yang diperlukan terkumpul, kita langsung saja melakukan pembongkaran pada mesin kipas. Kabel per kabel yang ada dalam mesin kipas kita potong, kemudian kita sambungkan ke dalam modul yang telah disediakan, dan kita hubungkan dengan menggunakan timah dan solder. Modul ini berfungsi untuk mengubah kipas biasa menjadi kipas exhaust, dan nanti sistem kontrolnya akan melalui remote control. Jadi tidak seperti exhaust fan biasanya yang menggunakan tuas beserta tali. Setelah kita menghubungkan kabel per kabelnya, kita melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap kipas exhaust yang telah kita buat. Nah, uji coba yang aku lakukan kurang lebih videonya seperti ini. Tahapan selanjutnya yang kita lakukan adalah pembuatan kerangka dari exhaust fan. Nah, dalam pembuatan kerangka ini, material yang aku gunakan adalah kayu dan juga plywood. Kenapa aku menggunakan material ini? Karena material ini sangat mudah ditemukan dan aku dapatkannya dari industri kitchen set yang ada di sekitar rumah. Setelah kerangka dari exhaust fan-nya terkumpul, kita akan mulai menandai di beberapa bagian kayu dan plywood. Untuk nantinya akan dilakukan pengeboran untuk membentuk lubang dan juga dilakukan pemotongan di beberapa bagian. Setelah melalui proses pengeboran dan pemotongan di beberapa bagian, kita mulai masuk ke dalam proses pengeleman. Nah, untuk menyatukan bagian dari kerangka exhaust fan ini, aku menggunakan lem Korea karena lem Korea ini dianggap lebih efektif, lebih cepat kering, dan finishingnya pun lebih rapi. Setelah lemnya kering, kita akan mulai memasukkan batang stainless steel ke dalam lubang dari kerangka exhaust fan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah kerangkanya jadi, sebelum kita menutup bagian exhaust fan-nya secara full, kita masukkan terlebih dahulu kipas exhaust fan-nya dan kita rekatkan menggunakan skrup ataupun baut. Setelah kita membuat kerangka, kita akan mulai membuat badan exhaust fan dari kertas duplex. Kita akan menandai beberapa bagian pada kertas duplex, dan penandaian ini dilakukan sesuai dengan ukuran dari kerangka exhaust fan-nya. Setelah itu, kita mulai menggambar pola dari daun tanaman putri malu pada duplex. Setelah melakukan penggambaran pola ini, kita
langsung masuk ke dalam tahap pengguntingan dan pengeleman. Nah, pengeleman badan dari exhaust fan pada kerangka ini dilakukan dengan menggunakan lem kayu khusus. Setelah badan exhaust fan ini terekat dengan sempurna, maka kita mulai melakukan finishing. Dalam hal ini aku melakukannya menggunakan cutter kecil sehingga tidak akan merusak bagian badan dari exhaust fan yang terbuat dari duplex. Kurang lebih seperti ini foto dari prototype exhaust fan yang sudah aku buat. Kemudian selanjutnya aku juga melakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada masalah atau tidak pada mesin dari exhaust fan. Kurang lebih video pengujiannya seperti ini. Jadi begitulah kurang lebih tahapan per tahapan yang kita lakukan untuk membuat atau merancang sebuah produk dari tahap berpikir hingga tahap prototype. Nah, melalui pengerjaan tugas ini dibutuhkan sekali kemampuan untuk mengobservasi lingkungan, untuk menganalisis sekitar, kemudian juga dibutuhkan ketelitian dan kesabaran hingga akhirnya bisa menghasilkan produk dengan tetap mempertahankan konsep dari semiotika visual dan semantika produk. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa mendapatkan banyak insight dari apa yang aku sampaikan. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!